Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nana Pradika. Saya memiliki sebuah tools yang ini tuh aneh, tapi kayaknya mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu, ini adalah tools yang kayaknya bermanfaat. Namanya adalah Security Protect 2021. Ini memang tools tahun 2021. Tapi di tahun 2025 ini, di video ini dibuat, apakah tools ini masih berfungsi untuk teman-teman? Ya, kita akan coba lihat dulu dari propertiesnya. Kenapa saya bilang tools ini agak aneh? Katanya ini adalah tools yang akan menjaga keamanan dari PC kita. Tapi kok untuk tools yang sebesar itu fungsinya size-nya hanya 317 kilobyte. Ingat, kilobyte. Kalau megabyte ini reasonable ukurannya. Tapi kalau ukurannya sekecil ini kok aneh banget gitu ya. Dengan details yang sebenarnya meyakinkan sih. Security Protect, Copyright 2021. Ini benar-benar kayak meyakinkan. Tapi kalau kita lihat dari size-nya, ini tidak meyakinkan. Dan yang jadi benar-benar lebih meyakinkannya lagi adalah kalau kita scan menggunakan Windows Defender atau antivirus apapun, tidak dianggap sebagai sebuah virus. Unik banget ya. Ya udah deh, daripada lama-lama, sekarang kita akan coba langsung saja. Dan toolsnya berbahasa Jepang. Ini apa sih? Kok bingung banget ya? Toolsnya berbahasa Jepang banget ini semua. Mungkin kalau pakai bahasa Jepang kayaknya bingung ya. Di sini saya sudah translate untuk isi dari yang tadi. Nih, teman-teman lihat ya, tulisan tadi ini sistem scan. Ada katanya ya, bisa mendeteksi ransomware, trojan, spyware, adware, dan juga yang sejenis-jenisnya. Ada fake antivirus juga bisa dideteksi. Dengan file name yang katanya di sini, ini terdeteksinya katanya ini adalah sebuah virus. Padahal saya baru fresh install ya. Tapi dia katanya mendeteksi bahwa ini freevideoavi.exe, padahal saya nggak download sama sekali, itu ternyata ya mengandung trojan di sini. Katanya trojannya adalah ransomware di sini. Terus juga ada yang mengandung spyware, ada yang segala macam gitu. Jadi ini bisa dibilang adalah file-file yang terdeteksi di dalam PC kita. Oke, katanya ancaman terdeteksi. Sekarang kita harus lakukan aksi atau mungkin nge-scan gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba beralih lagi ke VMware. Terus sekarang kita akan coba untuk klik scan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Teman-teman udah lihat ya. Saya sudah ngeklik tapi nggak terjadi apa-apa. Kalau pencet di sini, ya tiba-tiba langsung muncul tulisan seperti ini. Oke, saya translate lagi ya. Ya, katanya bilang, ini sesuai dengan tulisan yang di bawah merah ya. Yang tulisan di bawah merah itu dia bilang, unregistered version. Please register. Nah, kita harus meregister. Tapi masalahnya apa yang harus diregister? Apakah keygennya atau mungkin lisensinya dengan tulisannya? Ya anggapannya mungkin ini kita mendapatkan kayak semacam kunci gitu ya. Atau produk key-nya gitu ya. Dan kita harus meregistrasi dan harus beli. Ya, kita akan coba ya. Sekarang balik lagi. Apakah bisa untuk diregister? Ya, katanya ini salah. Kita pencet apapun di sini, salah. Dan saya pun nggak tahu kode registernya harus apa. Kalau kita pencet menu ini, apa yang akan terjadi? Sama seperti yang tadi, harus diregister dulu. Sama. Dan masalahnya adalah tidak ada dari si register key-nya. Mau teman-teman nemuin dari manapun, tidak akan menemukan. Dan ini ada tombol di bawah. Kita pencet, ya ini adalah about-nya. Cuman itu doang. Berarti kita menginstal ini tools yang benar atau bukan ya? Masalah terbesarnya adalah, satu, saya baru install ulang Windows 11-nya. Baru banget. Dan yang kedua, dia mendeteksi ada file-file seperti ini. 7-zip aja nggak saya install loh di sini. Trojan exe apalagi gitu ya. 999 exe M45K data file free video AVI saya nggak install semua, bahkan I love you.exe ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu dunia virus pasti tahu ya dengan virus I love you ini ya. Saya nggak sama sekali menginstal virus-virus ini semua gitu. Tapi kok tiba-tiba dia mendeteksi gitu. Kita silang dan apakah dia ada di background? Kita coba lihat ke prosesnya di sini. Tidak ada. Dia tidak menginstal atau mungkin menginjeksi dari tools atau mungkin dari si sistem backgroundnya, tidak ada. Kalau kita klik,
baru muncul di sini harusnya. Nah, ini baru muncul. Ini apa dong ya? Ya, mungkin teman-teman kayaknya kalau ngelihat ada beberapa tools di sini pasti ujung-ujungnya kayak minta bayaran. Tenang, ini bukan virus rogue. Sekali lagi ya, ini bukan virus rogue alias fake antivirus alias antivirus yang sebenarnya adalah sebuah virus gitu yang menyamar. Tidak. Karena teman-teman tadi sudah saya tunjukkan ya. Run as administrator di sini, run as administrator. Saya coba di sini klik kanan seperti ini. Terus saya coba scan with Microsoft Defender, itu tidak terdeteksi virus sama sekali. Ya, ini hanyalah sebuah jokes program. Ya, memang ini adalah sebuah jokes program yang diciptakan oleh orang Jepang. Ya, teman-teman ada yang tahu orang Jepangnya? Ya, teman-teman bisa tuliskan saya di kolom komentar. Masalahnya saya tidak tahu ini buatan siapa. Gitu ya. Dan ya sudah, katanya dia mengaku sebagai security corporation. Apakah ada? Teman-teman juga bisa tuliskan saya di kolom komentar. Yang pasti ini aman. Seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang mau coba, Bang, saya juga pengen coba dong. Masalahnya ya, teman-teman coba cari aja di Google. Itu pasti akan ada yang menemukan. Saya sengaja tidak bisa menyertakan filenya di kolom deskripsi. Karena ini adalah sebuah tools yang sebenarnya memang tujuannya adalah bukan untuk malware atau segala macam. Tapi ini bisa dibilang hanya untuk sebagai jokes yang dimana saya tidak bertanggung jawab kalau misalnya ada efek samping entah itu apapun itu. Jadi biar aman saya tidak akan membagikannya, tapi teman-teman mungkin bisa cari saja di Google kalau ketemu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana? Ya, seperti itulah. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share videonya Jofat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.